Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi di ahli gizi. Maaf Bu, bisa menunjukkan KTP dan data diri lainnya? Ya, sebentar. Ini dengan Ibu Husnul Khotimah, Ya, alamatnya Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. ya. Ibu hamil ke berapa dan trimester berapa ya Bu? Itu semester 1, hamilan anak pertama, Bu. Mau periksa apa ya Bu? Saya mau konsultasi gizi terkait keluhan yang saya alami, Bu. Ibu mengalami keluhan dan apa tujuan Ibu konsultasi? Tujuan saya konsultasi dikarenakan di tri semester 1 saya merasakan lelah, letih, lesu. Oh iya, ini kertas dan data diri Ibu ya. Silakan Ibu menunggu antrian di depan poli gizi. Terima kasih, Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Hati-hati ya. Ya. Nomor urut 4 atas nama Ibu Safira, silakan masuk. Duluan ya Bu. Ya. Sudah lama Bu di sini. Lumayan, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Husnul. Oh, saya Ibu Tita. Ngomong-ngomong, usia kandungan Ibu berapa ya? 2 bulan. Ibu sendiri? Saya ini 5 bulan. Nomor urut 5 atas nama Ibu Kusnul, silakan masuk. Duluan, Bu ya. Oh iya Bu, silakan. Silakan masuk Bu. Terima kasih. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Boleh saya lihat berkasnya? Ya ini Bu. Saya permisi dulu ya. Ya, silakan. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rosida Paramita Waluiyati. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan membantu jalannya konseling yang akan Ibu lalui. Iya, Bu. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kenapa Ibu dirujuk ke Poligizi ini. Jadi kami dari Poligizi akan memberikan solusi dan menyelesaikan masalah terkait dengan keluhan-keluhan kesehatan yang Ibu alami. Segala data dan rahasia yang telah Ibu berikan kepada kami akan kami jaga kerahasiaannya sebaik mungkin sesuai dengan kode etik kesehatan. Ya, terima kasih, Bu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendorong Ibu untuk melakukan konseling gizi ini? Jadi, semenjak saya hamil anak pertama, saya sering merasakan lemah, letih, lesu, pusing, berkunang-kunang, dan itu mengganggu aktivitas saya. Jadi sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan darah? Belum, Bu. Jadi berdasarkan keluhan yang Ibu ceritakan sebelumnya, sepertinya Ibu mengalami anemia. Anemia sendiri merupakan masalah kesehatan yang rentan dialami oleh ibu hamil. Anemia itu apa ya, Bu? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi keluhan yang saya rasakan? Di sini saya punya leaflet sebagai panduan apa itu anemia pada ibu hamil. Jadi di sini terdapat berbagai informasi tentang anemia pada ibu hamil. Bisa dilihat, anemia sendiri merupakan kekurangan darah atau lebih tepatnya kekurangan hemoglobin. Hemoglobin sendiri itu fungsinya semacam transportasi di dalam darah untuk menyampaikan nutrisi, protein, dan oksigen ke dalam sel dan jaringan tubuh. Kenapa anemia sangat rentan pada ibu hamil? Karena pada ibu hamil, darah tersebut akan digunakan untuk pertumbuhan bayi, sehingga ibu hamil akan rentan mengalami kekurangan darah. Lalu apa saja gejala anemia? Di sini dijelaskan gejala anemia terdapat kulit, bibir, dan kuku terlihat sangat pucat. Oleh sebab itu, tadinya saya akan menyuruh ibu untuk periksa darah terlebih dahulu. Ya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lebih lanjut dan lebih detail dari kesehatan ibu. Kemudian kepala terasa pusing seperti yang ibu alami tadi. Kurangnya oksigen itu menyebabkan kepala pusing tadi dan menyebabkan sesak nafas, sehingga ibu akan mudah merasa lelah
dan merasakan lemah, letih, lesu. Kemudian terdapat detak jantung yang cepat dan berdebar. Hal ini disebabkan kekurangnya oksigen dalam jantung sehingga menyebabkan detak jantung menjadi lebih keras bekerjanya. Terus untuk merasa mual dan rambut juga mudah rontok. Hal tersebut juga disebabkan kekurangnya oksigen dan juga dipengaruhi oleh morning sickness yang ibu rasakan setiap pagi sehingga meningkatkan rasa mual yang ibu alami. Yang terakhir ada gangguan penyembuhan luka dikarenakan kekurangan darah tadi sehingga penyembuhan luka yang ibu alami saat kehamilan menjadi lebih lama daripada kondisi biasanya. Selain gejala-gejala tersebut, terdapat penyebab anemia. Yang pertama, pola makan ibu hamil yang terganggu dikarenakan kondisi hamil yang menyebabkan ibu merasa mual dan morning sickness sehingga menurunkan nafsu makan ibu dan tersebut menyebabkan nutrisi yang dikonsumsi pun akan menurun dan menyebabkan kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan darah. Yang kedua ada rendahnya cadangan zat besi pada ibu hamil dikarenakan pada saat morning sickness ibu akan lebih cenderung tidak ingin makan sesuatu dan tersebut menyebabkan kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil. Kemudian ada kebutuhan zat besi yang semakin menurun disebabkan kebutuhan zat besi yang dikonsumsi ibu hamil kebanyakan akan diserap oleh janin. Jadi untuk calon ibu sendiri akan mengalami kekurangan zat besi tersebut. Adapun jenis anemia. Jenis anemia di sini ada 3 jenis, Bu. Ada anemia defisiensi vitamin B12, anemia defisiensi zat besi, dan anemia defisiensi folat. Tersebut berdasarkan jenisnya, penyebabnya pun beragam, tergantung dengan defisiensi kurangnya vitamin-vitamin yang tertera pada di sini. Untuk B12 juga dikarenakan kekurangan asupan B12, zat besi juga dikarenakan kekurangan zat besi, folat pun disebabkan oleh kekurangnya vitamin folat atau biasa disebut vitamin B. Nah, di sini dari anemia tersebut karena rentan dialami ibu hamil, maka resikonya pun tinggi pada ibu hamil. Dia pertama bisa menyebabkan bayi prematur. Ini hati-hati banget karena kalau ibu kekurangan vitamin atau zat besi dan nutrisi lainnya yang menyebabkan anemia, bayi yang ibu kandung bisa terlahir secara prematur. Kemudian bayi mempunyai gangguan saraf. Ini jangan sampai karena ini berarti defisiensinya zat besi maupun asam folat dan anemianya pun sudah termasuk berat sampai bisa menyebabkan gangguan saraf. Untuk yang ketiga, dapat mengalami depresi setelah melahirkan atau biasa disebut baby blues. Kemudian nomor 4, membutuhkan transfusi darah jika kehilangan darah yang banyak selama proses persalinan. Jadi karena kurangnya zat besi tersebut, hemoglobin dalam darah pun juga menurun dan jumlahnya sedikit, dan tersebut menyebabkan pendarahan yang dialami selama proses penghamilan akan menjadi lebih banyak dan resiko kematian ibu hamil pun semakin besar. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi dan mencegah anemia itu sendiri, Bu? Untuk mencegah anemia terdapat berbagai cara. Untuk yang pertama, kita harus konsumsi suplemen zat besi, suplemen asam folat, dan suplemen vitamin B12. Di sini saya punya semacam tablet tambah darah yang nantinya akan saya berikan kepada ibu dan dikonsumsi secara rutin ya, Bu. Ya. Di sini tablet tambah darah untuk membantu asupan vitamin dan membantu asupan zat besi di dalam darah ibu. Konsumsinya cukup 1 kali per minggu untuk membantu memenuhi kebutuhan zat besi yang ibu butuhkan. Kemudian, kalau seumpama ibu mengalami anemia yang terus-menerus, ibu dapat konsultasi ke dokter, baik ke dokter kandungan boleh, ke ahli gizi juga boleh. Intinya ibu harus konsultasi karena anemia tersebut dapat membahayakan ibu dan calon bayinya. Yang ketiga, pemeriksaan darah dilakukan secara rutin untuk melihat apakah konsumsi zat besi ini atau tablet tambah darah ini berpengaruh kepada darah ibu.
untuk mengecek apakah hemoglobinnya sudah cukup atau masih kurang, dan mengecek secara rutin agar hemoglobin tidak turun secara drastis atau mengalami gangguan lainnya. Untuk yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung gizi dan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Ada beberapa makanan yang bisa Ibu konsumsi dan saya anjurkan yang mengandung banyak zat besi dan membantu meningkatkan hemoglobin dalam darah Ibu, seperti hati sapi. Ibu tidak terdapat alergi apa-apa kan terhadap makanan? Ada baik hati sapi maupun hati ayam boleh, karena hati ini mengandung zat besi yang banyak dan juga vitamin A yang dibutuhkan oleh bayi dan ibunya. Kemudian protein-protein seperti telur, ayam, daging sapi juga bagus, dan dibarengi dengan sayur-sayuran seperti bayam, kemudian sayuran hijau lainnya, sawi atau kubis boleh, tapi untuk kubis dimohon konsumsinya dibatasi karena mengandung banyak gas di dalamnya. Kemudian untuk konsumsi penunjang lainnya, vitamin C sangat dibutuhkan untuk ibu hamil. Selain bermanfaat, di sini juga dapat membantu penyerapan zat besi yang ibu konsumsi dari suplemen tadi maupun dari makanan. Vitamin C sangat dibutuhkan. Kemudian dimohon ibu untuk mengurangi konsumsi teh ya. Apakah ibunya sendiri sering konsumsi teh atau kopi? Ya, sering. Nah, itu dibatasi karena konsumsi teh maupun kopi dapat menghambat penyerapan zat besi yang nantinya percuma mengkonsumsi ini, tapi kalau teh sama kopinya masih sering dikonsumsi. Kalau seandainya saya cuma mau mengkonsumsi suplemen saja tanpa mengkonsumsi makanan, apakah diperbolehkan? Kalau menurut saya, hal tersebut jangan deh. Lebih baik ibu tetap konsumsi menu dan makanan seimbang seperti nasi, sayuran, lauk pauk, buah itu tetap dikonsumsi. Nah, sebagai pendampingnya, kalau untuk suplemen bisa tetap dikonsumsi, dan untuk suplemen tambah darah bisa tetap diminum juga selama kehamilan rutin 1 minggu sekali. Hal tersebut sebagai penunjang saja. Jadi untuk nutrisi dan gizi utama tetap didapatkan dari makanan pokok. Kalau boleh saya minta saran, menu apa yang harus saya konsumsi untuk memenuhi nutrisi saya, Bu? Di sini saya punya saran. Untuk makanan utama, ibu bisa tetap konsumsi 1 centong nasi. Ini beratnya sekitar 100 gram. Kemudian untuk lauk pauknya ada tahu boleh, tempe juga boleh, sesuka ibu. Kemudian untuk protein nabati bisa dari telur, daging juga boleh sesukanya, asalkan tidak terdapat alergi di dalam makanan tersebut. Jangan lupa untuk konsumsi sayur dan buah-buahan. Untuk sayurnya bisa sekitar 100 gram atau mudahnya sekitar 1 centong sayur. Kemudian untuk konsumsi buah lebih dianjurkan dan diutamakan ibu konsumsi yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk. Kemudian di sini ada belimbing atau jambu juga boleh. Intinya yang ibu sukai saja dan banyak mengandung vitamin C. Vitamin C sendiri ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu hamil dan calon bayinya, dan bisa membantu penyerapan zat besi yang dikonsumsi dari protein-protein tersebut seperti tempe, telur maupun daging-dagingan. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup, Bu. Kalau begitu, konseling hari ini kita akhiri. Untuk konseling dan pertemuan selanjutnya bisa dijadwalkan dengan asisten saya. Nanti Anda bisa ketemu dengan beliau. Baik, terima kasih.